Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, langsung saja kita ke materi. Jadi di sini kami ingin membahas mengenai pengertian, prinsip, dan bentuk organisasi. Anggota kelompoknya ada saya, Alda Alfiani, ada Afifah Nurain, dan Denis Anissa Apriliana. Untuk topik bahasan, yang pertama ada pengertian organisasi, yang kedua ada prinsip organisasi, dan yang ketiga ada bentuk organisasi pendidikan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian organisasi. Organisasi adalah institusi atau wadah tempat orang berinteraksi dan bekerja sama sebagai suatu unit terkoordinasi yang terdiri dari setidaknya dua orang atau lebih yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Kartikawati, tahun 1993, organisasi pendidikan itu diartikan sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas orang-orang, teknik, informasi, struktur, dan tujuan pendidikan di mana manajer atau administrator berperan sebagai penggerak dan pemeliharaan sistem organisasi pendidikan. Ciri-ciri organisasi pendidikan sendiri, yang pertama ada berorientasi kepada tujuan, yang kedua antar hubungan, terus ada proses, keterbukaan, tersusun secara sistematis, keseluruhan, dinamis, bersifat ilmiah, dan mekanisme terkontrol. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Afifah. Selanjutnya ada prinsip organisasi pendidikan. Prinsip-prinsip organisasi pendidikan. Untuk meningkatkan hasil guna dan tepat guna organisasi dalam mencapai tujuannya, maka pimpinan atau administrator pendidikan harus dapat melaksanakan berbagai prinsip organisasi. Adapun prinsip-prinsip organisasi pendidikan yang dimasukkan adalah seperti yang disarankan menurut tim MKDKIKIP Semarang 1989, yakni pelimpahan wewenang, manajemen of object, span of control, kesatuan komando, dan kemampuan pejabat. Yang pertama adalah pelimpahan wewenang, yaitu administrator yang bijaksana akan melimpahkan mendelegasi sebagai wewenangnya kepada bawahannya yang dipercayai dan dirumuskan secara jelas. Yang kedua adalah manajemen expert atau manajemen dengan pengecualian, yaitu administrator perlu melimpahkan sebagian kekuasaan dan tanggung jawabnya kepada bawahannya sedemikian rupa sehingga pengembalian keputusan tentang hal-hal yang pokok saja. Yang ketiga ada manajemen by object. Prinsip ini menunjukkan manajemen selalu berorientasi pada tujuan dalam berbagai pengambilan keputusan. Jadi, tujuan organisasi dijadikan sebagai pedoman dan ukuran keberhasilan dalam pengelolaan organisasi. Kemudian selanjutnya ada division of work. Dalam penyusunan struktur organisasi perlu diidentifikasi macam dan jumlah pekerjaan, kemudian diatur pembagian beban kerja sepadan sehingga terjadi jaringan kerja harmonis. Kemudian selanjutnya ada kesatuan komando, yaitu pelimpahan wewenang. Diperlukan pula adanya kesatuan dalam garis kepemimpinan dan strategi untuk mewujudkan adanya kesatuan tujuan. Kemudian yang terakhir ada kemampuan pejabat, yaitu dalam pemilihan dan penempatan pejabat, hendaknya memperhatikan kemampuan dan keahliannya, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dari man of the respect. Oke, untuk
Kemudian, bentuk-bentuk organisasi menurut Teddy. Bentuk-bentuk organisasi menurut Teddy, yang pertama ada bentuk mendatar, kedua ada bentuk piramida, ketiga ada bentuk lingkaran, kemudian yang keempat ada bentuk sinar. Yang kedua, bentuk-bentuk organisasi menurut hubungan kerja sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan garis, kemudian ada hubungan stat, kemudian hubungan campuran, hubungan konsultasi, kemudian hubungan koordinatif, dan yang ketiga ada bentuk-bentuk organisasi pendidikan menurut Kartika Wati sebagai berikut. Makro, organisasi yang memiliki unit kerja yang luas. Kemudian yang kedua ada mikro, bentuk organisasi yang jumlahnya unit kerja atau kegiatannya hanya sedikit, kecil, atau berbentuk organisasi sederhana. Kemudian yang ketiga ada vertikal, merupakan klarifikasi ini menunjukkan adanya hubungan antara sistem-sistem, subsistem-sistem satu dengan yang lain atau yang sejenisnya. Kemudian yang terakhir ada sekuensial. Pola organisasi pendidikan ini pada dasarnya lebih menekankan pada proses atau prosedur kerja secara runtut atau sistematis. Nah, ini ada contoh-contoh bentuk organisasi. Yang pertama ini contohnya ada hubungan garis, seperti yang pertama ada kepala sekolah, kemudian di bawahnya kepala sekolah ini ada wakasek, urusan kesiswaan lah ya. Untuk ditarik garis lagi, sampingnya ada wakasek urusan kurikulum, kemudian ada wakasek urusan sarana dan prasarana, kemudian sampingnya lagi ada wakasek urusan kerjasama. Nah, di bawahnya lagi ada koordinator BP, kemudian Dewan Guru. Nah, di bawahnya lagi yang paling terakhir adalah siswa atau siswa-siswi gitu. Terus yang kedua ada hubungan koordinatif. Nah, di sini ada contoh hubungan koordinatif di bagian yang pertama ini ditempati oleh pemimpin atau yang memimpin. Kemudian ada di bawahnya pemimpin ada staff. Nah, di bawahnya staff ada kepala seksi-seksi. Nah, kemudian di bawahnya kepala seksi itu ada pelaksana-pelaksana seperti itu. Nah, ini contoh bentuk organisasi. Hubungan konsultatif. Ada kepala sekolah, kemudian yang di bawahnya ada urusan perpustakaan, urusan pengajar, terus sampingnya lagi ada urusan kesiswaan, nah sampingnya lagi ada urusan kurikulum. Nah, kemudian di bawahnya lagi ditarik garis ada guru kelas atau guru bidang studi, kemudian yang paling bawahnya adalah murid. Itu. Nah, yang kedua ini adalah hubungan koordinatif. Yang pertama, sama seperti yang tadi di atas ada pimpinan atau pemimpin, kemudian staff, kemudian ditarik garis lagi ke bawah ada kepala seksi-seksi, kemudian yang paling bawah sendiri adalah pelaksana-pelaksana seperti itu kurang lebihnya. Baik, saya kembalikan lagi kepada Mbak Alda. Terima kasih, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.